Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 4. Hari ini kita akan belajar mengenai proyek wawancara muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, semoga dengan berdoa terlebih dahulu apa yang akan disampaikan Ustazah bisa difahami oleh Anda semua. Langsung saja. Untuk hari ini, Usyesi mau membahas mengenai berwawancara. Nah, nanti kita akan belajar mengenai pengertian wawancara, kedua tujuan wawancara, dan yang terakhir kategori pembuatan pertanyaan dalam berwawancara. Oke, yang pertama yaitu apa sih wawancara itu? Berwawancara merupakan kegiatan bertanya dan menjawab atau berdialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci. Jadi, wawancara itu dilakukan lebih dari satu orang. Apa sih tujuan wawancara? Nah, tujuan wawancara sendiri memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Bagaimana cara kita memfokuskan suatu pertanyaan yang ada pada wawancara? Kita sebelum berwawancara kepada narasumber, kita harusnya membuat daftar pertanyaan. Jadi dari daftar pertanyaan itu, kalian tidak akan bertanya terlalu panjang lebar. Kemudian, cara memfokuskan bertanya yang selanjutnya yaitu menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Nah, salah satunya mungkin kita ambil contoh dari seorang pedagang atau mungkin dari seorang penari atau yang lainnya. Nah, di dalam kategori pembuatan pertanyaan pastinya ada beberapa kategori, yaitu harus dengan menggunakan kata tanya. Karena yang namanya berwawancara itu adalah menanyai seseorang. Jadi kita harus menerapkan 5W1H, di mana 5W1H itu terdiri dari what, how, who, where, when, dan why. Yang artinya apa, berapa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Nah, sebelum bertanya, kita membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu dengan menggunakan kata tanya. Kemudian kita baru bisa melakukan wawancara kepada narasumber. Dan satu lagi yaitu kata tanya how. Nah, atau artinya bagaimana. Di sini Ustazah mempunyai contoh teks wawancara yang baik ya. Bisa kalian lihat ada seorang anak dengan pedagang. Ini benar-benar real ya. Ustazah mengambil benar-benar dari kenyataan. Jadi Ustazah minta tolong sampel satu anak untuk mewawancarai seorang pedagang buah. Nah, hanya saja Ustazah ganti namanya. Selamat siang Pak. Saya Anissa, boleh meminta waktunya sebentar? Kemudian pedagang menjawab, oh iya dek, boleh. Ada apa ya? Kemudian anak itu bertanya lagi, saya dari SD Muhammadiyah Program Khusus Rabani sedang mendapatkan tugas untuk mewawancarai seorang pedagang. Nah, saya mengambil pedagang buah sebagai narasumber. Kemudian dari Pak pedagangnya menjawab, silahkan dek, mau tanya apa ya? Dan selanjutnya sampai dengan slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari wawancara yang Ustazah
rekam. Nah, dari yang Ustazah rekam, muridnya Ustazah juga ya ini. Di dalam contoh teks wawancara yang baik, kalau wawancara kan bertanya. Nah, sedangkan dalam teks berarti sebuah tulisan. Ketika kita mau membuat teks wawancara, kita harus memperhatikan, nah di sini ya, satu, percakapan antara si A dan si B harus ditulis. Misal di sini adalah anak dan pedagang. Kemudian dikasih titik 2. Ini ya, setelah nama orang, kemudian dikasih titik 2. Setelah itu diberi petik. Nah, petik ini adalah kalimat yang ditanyakan di setiap pertanyaannya. Entah itu pertanyaan atau jawaban ya, semua harus ada tanda petiknya. Dan jangan lupa ada tanda tanya, tanda titik atau tanda koma. Gitu ya. Jadi, Ustazah minta tolong nanti ketika kalian membaca teks wawancara yang baik atau membuat teks wawancara yang baik secara tertulis, kalian jangan lupa dikasih tanda petik dan titik 2. Selain itu juga ada tanda baca yang lain yang mengikuti pertanyaan kalian. Nah, itu ya. Selanjutnya, di sini Ustazah punya contoh dari wawancara. Saya Akbar. Saya ingin mewawancarai Teteh tentang upaya cara melestarian hewan dan tumbuhan. Apakah Teteh bersedia? Oh tentu, boleh. Apa yang ditanyakan, Dek? Mengapa pelestarian hewan dan tumbuhan perlu dilakukan? Karena hewan dan tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Makanya kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan supaya hewan dan tumbuhan itu tidak punah. Oh begitu. Nah, jadi kalau dari ular bisa menjadi bahan wol, bisa menjadi bahan sutra, nanti diolah lagi jadi namanya. Nah, itu tadi ya sekilas contoh dari seseorang atau seorang anak yang melakukan wawancara dengan pemilik atau orang yang bisa membudidayakan tumbuhan. Nah, jadi silakan Ananda semua, kelas 4 khususnya, silakan melakukan wawancara dengan seorang pedagang. Nah, direkam ya. Kemudian rekamannya itu nanti silakan dibuat teks tertulisnya. Dibuat teks tertulisnya atau apa pertanyaan dan jawaban dari mas-mas dan mbak-mbak dengan seorang pedagang tersebut. Jangan lupa dikasih nama pedagang dan nama kalian. Kemudian diberi tanda petik. Nah, tanda titik 2 dan tanda baca yang lain yang sudah Ustazah jelaskan di awal. Selain itu, silahkan dikumpulkan beserta foto yang sudah dicetak. 3x4 cukup 1 saja. Jadi tahu ya, penugasannya adalah yang pertama kalian melakukan wawancara. Sebagai bukti wawancaranya, kalian sertakan foto hasil dari wawancara dan teks dari hasil wawancara yang sudah dilaksanakan. Sudah bisa dimengerti teman-teman semua? Oke, kalau begitu Ustazah akhiri. Terima kasih waktunya. Ustazah tunggu minggu depan ya tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.